Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Yasir SMSM yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi mengenai anggaran neraca. Di sini saya Fani Oktaviani sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan rekan saya. Saya Mutia Wildan Ajahra sebagai pemateri kedua. Mungkin langsung saja kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada pengertian anggaran neraca. Anggaran neraca yaitu anggaran yang merencanakan keadaan keuangan sebuah perusahaan pada suatu periode. Nah, di sini tuh anggaran neraca itu tercantum jumlah kekayaan, jumlah utang, dan juga modal sendiri dari sebuah perusahaan. Jumlah kekayaan ini juga terlihat pada bagian aktiva, sedangkan jumlah utang dan modal sendiri itu terlihat pada bagian pasiva. Anggaran neraca dan anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen aktiva dan pasiva yaitu aktiva, utang, dan modal pada tahun yang akan datang. Menurut Supriyono 2000. Nah, selanjutnya di sini ada komponen anggaran neraca. Komponen anggaran neraca meliputi satu, itu ada anggaran kas. Apa sih anggaran kas itu? Anggaran kas yaitu gambaran atas seluruh rencana penerimaan dan juga pengeluaran uang tunai kita. Nah, ini juga bertalian dengan rencana keuangan yang perusahaan dan transaksi lainnya itu bisa menyebabkan pada perubahan-perubahan pada posisi kas ataupun menunjukkan dari aliran kas pada periode tersebut. Nah, yang kedua itu ada anggaran piutang. Anggaran piutang yaitu hak kita untuk menagih sejumlah harta dari kreditor. Nah, kepada debitor yang bersedia untuk melunasi pada waktu mendatang. Jadi kita itu harus si menagih piutang dari sejumlah harta kreditor dan juga kepada debitor. Selanjutnya, di sini yang ketiga itu anggaran utang dan modal. Apa sih anggaran utang dan modal? Ini tuh anggaran yang untuk memperoleh dan juga membayar utang. Utang yaitu kan kewajiban debitor atau peminjaman untuk melaksanakan suatu kepada kreditor. Ini tuh pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Jadi kita itu harus membayar kewajiban ataupun utang itu sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang keempat ada anggaran laporan laba rugi. Ini tuh budget tentang penghasilan dan juga biaya perusahaan yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar ataupun global. Nah, ini juga kurang dijabarkan secara lebih terperinci. Misalkan taksiran semesteran, taksiran tahunan, dan juga sebagainya. Selanjutnya ada penyusunan anggaran neraca. Untuk menyusun anggaran neraca, kita itu ada metode yang paling mudah, yaitu menggunakan persamaan akuntansi dasar, di mana di dalam metode tersebut itu didasarkan pada persamaan bahwa jumlah aktiva itu akan selalu sama dengan besarnya utang ataupun kewajiban yang harus kita bayar. Dan itu juga modal ataupun ekuitas dari suatu badan usaha tertentu. Di sini ada aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi itu rumusnya ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pada langkah-langkah dalam pembuatan neraca. Itu ditemukan banyak angka-angka untuk diinput ke dalam pos-pos kerangka neraca. Angka-angka tersebut merupakan nilai transaksi atau nilai dari kegiatan perekonomian perusahaan. Untuk prosesnya akan melalui beberapa tahap, diantaranya 1. Menyusun jurnal neraca, 2. Memostingnya ke dalam buku besar, 3. Membuat laporan laba rugi, dan yang terakhir, membuat laporan perubahan modal. Setelah menyelesaikan tahap penyusunan, laporan neraca dibuat dengan mengambil data dari buku besar serta laporan laba rugi dan perubahan modal.
Laba yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam modal pada neraca. Anggaran neraca juga menunjukkan dampak kebijakan manajemen terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas dengan format yang sama seperti neraca pada umumnya. Selanjutnya, nah, di sini ada contoh format anggaran neraca. Dari contoh tersebut, ada informasi dan laporan yang diperlukan dalam penyusunan anggaran neraca. Untuk suatu periode, anggarannya itu adalah sebagai berikut. 1. Neraca perusahaan periode lalu. 2. Anggaran kas untuk periode anggaran mendatang. 3. Anggaran laba rugi untuk periode anggaran mendatang. Nah, bisa dilihat di samping itu ada contoh format anggaran neraca ya. Selanjutnya, nah, di sini ada tujuan dan manfaat anggaran neraca. Anggaran neraca mempunyai beberapa manfaat, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja bagi perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur dalam melakukan kegiatan produksinya, terutama dalam hal modal kerja yang dapat bersumber dari kas maupun utang. Sebagai pengecek terakhir mengenai kekuatan matematis dari semua jadwal lainnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebagai alat pengawas kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu anggaran neraca dapat digunakan untuk menyoroti sumber daya dan kewajiban masa depan. Begitulah tujuan dan manfaat anggaran neraca. Selanjutnya di sini kita ada studi kasus pada PT Osapalia. Nah, PT Osapalia ini akan menyusun anggaran neraca dan mempunyai data-data yang terkait sebagai berikut. Posisi neracanya itu pada 31 Desember 2016 dalam ribuan rupiah. Nah, di sini itu ada aktiva lancar yang dimana ada kas, piutang, persediaan, lalu total aktiva lancarnya, lalu ada aktiva tetap yaitu tanah, bangunan, dan peralatan, lalu akumulasi penyusutan sehingga ada totalnya aktiva tetap, sehingga ada jumlah dari total aktiva. Selanjutnya ada kewajiban, dimana yaitu utang usaha, utang pajak penghasilan, lalu ada ekuitas pemegang saham, ada saham biasa, laba ditahan, dan juga total ekuitas, sehingga ada total kewajiban dan ekuitas. Nah, dari studi kasus ini sendiri kan ada datanya juga. Data anggaran 2017-nya itu yaitu pada kas 24 juta, piutang 23 juta, persediaan 4 juta, aktiva tetap yaitu neto 101 juta, utang 21 juta 500, modal 130 juta 500. Selanjutnya, di sini ada pemecahan kasusnya itu sendiri. Ya, dari data-data terkait dengan neraca yang dianggarkan pada perseroan terbatas atau PT Osapalia, maka dapat disusun neraca yang dianggarkan tahun 2017 sebagai berikut. Ya, kita masukin aja di mana aktiva lancarnya tersebut tadi dijelaskan bahwa ada data pada 2017 itu kas itu 24 juta karena di sini kita tulisnya ribuan rupiah aja, jadi itu 24.000. Lalu ada piutang 23 juta, itu dijadiin 23.000 aja karena ditulisnya ribuan rupiah saja kita. Lalu ada persediaan dan total aktiva lancar sehingga total aktivanya itu 152.000 atau 152 juta. Lalu untuk kewajibannya juga ada utang usaha, utang pajak, penghasilan, dan total kewajibannya itu sekitar 21.500.000 atau 21.500. Lalu ada ekuitas pemegang saham, saham biasa, dan laba ditahan dengan totalnya yaitu 130.500.000 atau 130.500 di data tersebut karena kita tulisnya secara ribuan rupiah saja, dengan total kewajiban dan ekuitas yang sama yaitu 152.000 atau 152 juta. Nah, itu di mana kita tuh harus memperlihatkan bahwa keduanya harus balance ya guys. Ya gitu. Selanjutnya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang sudah memaparkan materinya. Jika ada yang bertanya, boleh di kolom komentar ya teman-teman. Di sini saya akan bacakan kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, yaitu anggaran neraca adalah elemen vital dalam mata kuliah penganggaran di perusahaan. Karena ini tuh bisa memberikan pandangan tentang posisi keuangan perusahaan di masa yang mendatang. Dengan anggaran neraca, perusahaan itu mampu untuk meramal aset, utang, dan juga ekuitas berdasarkan rencana operasionalnya yang sudah disiapkan sebelumnya, termasuk itu anggaran penjualan, produksi, dan juga kas. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.